Shalom semuanya ya, Koko Cici juga ya, Di, Oma ya, teman-teman semua ya. Ini saya mau sharing dari kitab Wahyu 6 ayat 6 ya. Saya bacakan ya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ngerti nggak kira-kira? Jadi ini sebenarnya ini adalah gambaran keadaan manusia pada saat akhir zaman ya. Kita kan sering mendengar ya bahwa saat-saat ini orang banyak bilang kedatangan Tuhan sudah semakin dekat ya. Bagaimana sih keadaan manusia pada zaman akhir zaman ini ya? Saya lanjutkan dulu firman Tuhan ya dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Itu adalah keadaan manusia pada akhir-akhir zaman ya. Maka di Matius itu dikatakan bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kamu akan mendengar teruk perang, kelaparan dan gempa bumi di mana-mana ya. Sekarang kalau kita lihat ya, orang banyak ngeri tentang peperangan di Rusia dengan Ukraina itu ya. Bagaimana mereka mengkait-kaitan dengan perang dunia ketiga ya. Jadi kalau salah satu ada yang pencet tombol nuklir ya, atau negara lain Amerika itu ikut campur ya, pasti terjadi perang dunia ya, perang dunia ketiga. Makanya kita hari-hari ini juga kita harus banyak berdoa ya, selain untuk bangsa kita Indonesia, kita harus berdoa buat peperangan di sana supaya segera berakhir ya. Tuhan hadir di sana, damai sejahtera Tuhan turun di tengah-tengah mereka ya, biar segala konflik itu mereka bisa selesaikan dengan damai. Oke, mungkin kalau tadi yang saya bacakan keadaan manusia pada zaman itu, kita sudah lihat ya, kasih sebagian orang semakin dingin dan semua itu sudah kita sering lihat ya, orang akan lebih mencintai diri sendiri ya. Tapi ada yang saya mau tekankan di sini sore ini adalah dari Wahyu 6 ayat 6 itu ya, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar ya. Mungkin banyak yang bingung ya, apa secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur ya. Ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang akan terjadi pada saat akhir zaman ya. Ini di tahun Wahyu 6 itu berikutnya materai pertama dibuka, karena materai pertama dibuka. Berarti adalah materai-materai yang dibuka sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Secupak gandum. Secupak gandum itu seberapa banyak ya. Secupak gandum itu kurang lebih ada segenggam tangan orang dewasa ya. Itu kalau gandum itu adalah tepung terbaik pada masa itu. Jadi gandum itu adalah makanan orang kaya ya. Jadi takarannya gandum itu, kalau kita ngambil gandum secupak itu artinya segenggam tangan orang dewasa itu ya, itu namanya secupak gandum ya. Secupak gandum sedinar. Artinya apa? Sedinar itu berbicara adalah upah sehari. Kita sering dengar di firman Tuhan yang dikatakan upah sehari itu sedinar. Jadi kalau kita bekerja ya, kalau kita bekerja sehari upahnya berapa? Sedinar ya. Sedinar itu hanya bisa untuk beli secupak gandum. Nanti ya. Ini memang firman ini agak dalam ya. Jadi harus dimengerti dengan jelas. Secupak gandum sedinar. Jadi upah kita satu hari bekerja 1 dinar, kita hanya bisa dapat untuk secupak gandum ya. Takaran secupak gandum itu ya. Secupak gandum itu ukurannya kalau diolah itu secupak gandum jadinya 3 mangkok bakmi ya. Jadi secupak gandum itu hanya diolah hanya bisa jadi 3 mangkok bakmi ya, dengar ya. Secupak gandum itu hanya bisa jadi 3 mangkok bakmi ya. Berarti kalau 3 mangkok bakmi berarti hanya untuk 3 kali makan ya. Kita manusia butuh 3 kali makan sehari ya, pagi, siang, sore ya. Berarti kita bekerja, upah kita secupak gandum itu ya, berarti kita hanya bisa untuk makan 3 kali.
pagi, siang, dan sore. Setuju ya? Nah, lalu bagaimana dengan keluarga yang mungkin punya istri, punya suami, punya anak-anak? Ya, sedangkan mereka kan kalau kita bekerja hari-hari ini upaya kita cuma 1 dinar 1 hari, ya. Berarti kan kita cuma bisa makan 3 mangkok bakmi. Hanya untuk bisa untuk diri kita sendiri dong. Kita makan pagi, kita makan siang, makan sore itu habis. Ya. Nggak bisa, nggak cukup ya. Itu berbicara tentang keadaan pada zaman akhir yang akan semakin sulit ya. Tapi ada opsi kedua, 3 cupak jelai sedinar. Ya. Jelai itu adalah makanan rakyat biasa, ya, rakyat miskin ya. Jadi kalau bicara gandum itu level yang paling bagus, tepung yang paling bagus, tepung gandum itu ada juga di bawahnya itu adalah tepung jelai ya. Jelai itu adalah makanan rakyat jelata ya. Jadi kalau upah kita sehari sedinar ya, kita tadi kan cuma bisa 3 kali makan. Nah, bagaimana kalau kita yang punya keluarga, punya istri atau 2 orang anak gitu ya, atau 1 orang anak lah kita bicara ya. Opsinya adalah dengan jelai ya. 3 cupak jelai itu harganya sedinar juga. Berarti kalau 3 cupak jelai itu kita olah, itu kita bisa menjadi kurang lebih 9 mangkok bakmi. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti kita bisa makan dengan kita dan keluarga kita untuk 1 hari itu. Lalu apa yang kita pelajari? Jadi upah kita sehari sedinar itu secupak gandum atau 3 cupak jelai. Jadi hanya cukup untuk makan, ya, hanya cukup untuk makan hari-hari ya. Itu adalah keadaan yang semakin sulit, ya. Bagaimana dengan biaya-biaya hidup kita yang lain? Ya, kita kan perlu biaya juga ya. Mungkin yang sudah berkeluarga ya kan nanti ada biaya listrik, biaya anak sekolah dan lain-lain. Tapi keadaan itu dikatakan upah kita bekerja hanya untuk makan, hanya untuk sehari. Jadi itulah keadaan pada akhir zaman yang salah satunya yang makin sulit adalah orang sudah bilang mencari uang semakin sulit ya. Kita lihat sekarang ini ya, harga bahan-bahan makanan, bahan-bahan pokok sudah semakin meningkat ya. Minyak naik, semua naik, gas juga naik, semua naik ya. Nanti ujung-ujungnya ke belakang itu, ke depan itu mungkin keadaan akan semakin baik, akan semakin sulit ya. Kita cari uang hanya untuk makan, cari uang hanya cukup untuk makan ya. Tapi firman Tuhan katakan, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu ya. Jangan rusakkan minyak dan anggur itu ya. Minyak dan anggur itu ya. Jadi itu kembali ke tadi ayat yang kita baca di 2 Timotius itu. Kalau kasih sebagian orang hilang, ya kan, semua hilang. Itu Tuhan nggak mau. Jangan walaupun nantinya secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, kita jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Bicara dengan kekudusan kita, iman kita kepada Tuhan, kasih kita itu jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Ya, dalam keadaan sesulit apapun, bagaimanapun keadaannya, mungkin lapar ya, mungkin kita biaya-biaya hidup kita nanti akan sulit mencari uang. Tapi Tuhan katakan tetap jaga minyak dan anggur itu jangan sampai rusak ya. Jadi kekudusan kita, kasih kita, iman kita kepada Tuhan, buah-buah roh kita jangan sampai hilang, jangan sampai rusak ya. Walaupun semua harga-harga mahal, kelaparan mungkin terjadi di mana-mana, mungkin bangsa akan bangkit melawan bangsa, peperangan akan terjadi di mana-mana, tapi Tuhan katakan melalui firman ini ya, jangan rusakkan minyak dan anggur ini. Kenapa? Karena nanti kita akan menerima upah ya. Masa penderitaan ini akan kita lewati, tapi bagi siapa yang lulus akan menerima upah dari Tuhan ya. Oke, itu yang saya sharingkan ya. Semangat ya Wahyu 6 ayat 6 ini ya. Nanti di kesempatan yang akan datang saya akan sharingkan lebih detail lagi untuk poin-poin berikutnya ya. Oke.